Hai, selamat sore Sobat Ananda. Perkenalkan, saya Dr. Dia, saya General Practitioner di Klinik Ananda. Sore ini kita akan sama-sama belajar tentang screening pada bayi baru lahir. Nah, kenapa kita harus melakukan screening pada bayi baru lahir? Karena ada penyakit atau kelainan bawaan pada bayi yang nantinya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan bayi dan perkembangan bayi, gangguan cacat mental hingga kematian. Jadi, semakin cepat kita tahu, semakin cepat ditangani sehingga perkembangan bayi bisa menjadi optimal. Pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan pada screening bayi baru lahir? Yang pertama, hipotiroid kongenital adalah kondisi di mana hormon tiroid pada bayi rendah saat baru lahir. Kenapa ini berbahaya? Hipotiroid kongenital dapat menyebabkan retardasi mental dan gangguan pertumbuhan pada bayi. Yang nomor 2 adalah screening pendengaran. Kenapa kita harus melakukan screening pendengaran pada bayi baru lahir? Karena adanya gangguan pendengaran tentu akan menghambat proses belajar bayi dan proses berbicara bayi. Nah, jika diketahui sejak dini, kita akan dapat melakukan treatment kepada bayi sehingga proses belajar dan proses komunikasi kita kepada bayi dapat berjalan secara lancar. Yang ketiga adalah critical heart disease. Apa itu critical heart disease? Adalah penyakit jantung bawaan yang bersifat kritis. Bagaimana cara memeriksanya? Yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan pulse oximetry pada bayi baru lahir hingga berusia 24 jam. Jika ditemukan kadar oksigen kurang dari normal, bayi dapat segera diberikan rujukan ke dokter spesialis di rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan USG jantung. Yang keempat adalah screening hipoglikemia pada bayi baru lahir. Apa itu hipoglikemia? Kondisi di mana kadar glukosa dalam darah lebih rendah daripada standar. Kenapa hipoglikemia ini berbahaya? Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan sel otak pada bayi sehingga gangguan pertumbuhan pada bayi akan terjadi. Bayi-bayi apa saja yang berisiko mengalami hipoglikemia? Yang pertama adalah bayi dengan berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Yang kedua adalah bayi yang sakit, misalnya sesak atau mengalami infeksi. Yang ketiga adalah bayi dengan ibu yang memiliki riwayat diabetes mellitus. Nah, sudah tahu ya Sobat Ananda, tadi itu beberapa jenis pemeriksaan yang dapat kita lakukan pada bayi baru lahir. Semakin cepat kita tahu, semakin cepat bisa kita tangani. Jangan lupa mulai sekarang periksakan bayi-bayi baru lahir kita ke Klinik Ananda. Sampai jumpa.